Selamat datang kembali di Dreamland. Saya akan kembali melanjutkan episode 6 series Midnight Mass yang berjudul Kisah Para Rasul. Di ujung episode 5 kemarin, Erin harus menerima fakta bahwa Riley rela mati demi membuatnya percaya akan kiamat yang akan segera terjadi di gereja. Jadi tanpa berlama lagi, ini dia Midnight Mass, Kitab 6, Kisah Para Rasul. Di depan mata Erin, kini hanya ada sobekan baju dan sebagian abu yang ditiup angin milik jasad Riley yang telah habis terbakar. Dengan masih sangat terguncang dan berkabung, ia mendayung pulang perahunya kembali ke daratan. Setibanya di daratan, dengan mata sembab, Erin berjalan pulang melewati gereja dan bertemu Sturge yang sedang memasang pengumuman bahwa ibadah malam Paskah akan diadakan tengah malam ini. Erin tidak langsung pulang setelahnya, melainkan mendatangi Dokter Sarah dan menceritakan semua kegilaan yang baru dialaminya. Dokter Sarah pun mendengarkan cerita itu dengan penuh empati dan tanpa kaget sedikit pun. Sebab ia punya bukti kegilaan lainnya, yaitu darah Millie yang langsung membarakan api saat ia sinari matahari. Kegilaan lain juga dilihat Erin, bahwa Millie kini telah sehat bugar, dengan penuaan yang hanya tersisa sedikit di wajah dan rambutnya. Pendeta sendiri mendapat penglihatan sebagai sesama orang terpilih bahwa Riley telah bunuh diri. Pendeta pun memberitahu Miskin tentang penglihatannya itu. Miskin pun kaget dan kesal karena baginya Riley menyanyiakan pemberian Tuhan. Namun Miskin segera berpikir bahwa Riley mungkin saja menceritakan mukjizat itu kepada orang lain, yang bisa jadi membuat orang lain itu enggan menerima mukjizat pendeta Paul lagi, dan justru berbalik mengajak yang lain melawan gereja. Miskin pun terus meyakinkan pendeta bahwa sudah waktunya pendeta membuka jati dirinya, ketimbang harus kucing-kucingan menyembunyikan keajaiban itu di depan semua orang. Kembali ke rumah Dokter Sarah. Di sana ia menjelaskan penelitiannya selama ini. Ia curiga bahwa ada sesuatu yang mungkin Millie dan Erin telah telan. Yang ia duga adalah anggur perjamuan. Karena mungkin itulah yang membuat Millie kembali muda dan Erin bisa kehilangan janinnya. Erin jelas langsung sentimental ketika mendengar dugaan bahwa anggur perjamuan itu adalah penyebab kegugurannya. Dokter Sarah lalu menyimpulkan bahwa darah mereka hanya memiliki sedikit dosis dari sesuatu itu, sehingga mereka tak langsung terbakar seperti Riley saat terkena matahari. Erin yang masih sangat nestapa lalu memberitahu mereka tentang satu hal yang diminta Riley kepadanya. Adalah untuk segera lari menyelamatkan diri dan meninggalkan pulau itu secepatnya. Kini Ed tengah tergopoh-gopoh mendatangi rumah pendeta Paul. Ia membawa 2 surat yang ditulis Riley untuknya dan Annie. Ed sangat gelisah atas menghilangnya Riley. Apalagi dengan isi surat itu yang baginya sangat delusional dan bertendensi bunuh diri. Sehingga itulah yang menjadi niat Ed untuk datang ke rumah pendeta Paul, yaitu mengetahui di mana keberadaan putranya. Namun pendeta juga berbohong tentang keadaan Riley yang sebenarnya dengan mengaku bahwa ia tidak tahu. Ed yang tak mendengar jawaban apapun jadi semakin cemas dan memberikan surat yang ia terima untuknya itu, serta surat lain yang ternyata Riley tujukan khusus
untuk Monsinyur Pruitt kepada Pendeta Paul. Lalu saat Ed telah pulang, Pendeta Paul membaca surat yang sebenarnya ditujukan kepadanya itu, yang berisi sabda Alkitab berupa peringatan tentang takdir kematian yang sudah digariskan bagi setiap manusia. Erin mendatangi rumah Riley dengan sangat panik untuk mengajak Annie untuk ikut bersamanya pergi ke daratan. Namun Annie enggan melakukan permintaan mendadak yang baginya aneh itu, karena ia sendiri harus mendatangi ibadah malam Paskah di gereja. Annie malah menanyai kabar Riley dan meminta tolong agar Erin memberitahu Riley agar Riley segera pulang. Erin akhirnya jujur bahwa Riley sebenarnya telah tiada. Namun Annie tak bisa percaya. Ia justru merespon berita itu dengan marah dan menganggap Erin telah mempermainkan dirinya. Dokter Sarah sendiri memberitahu Sheriff tentang semua temuannya itu. Ia meminta Sheriff menginvestigasi apa yang sedang terjadi di gereja St. Patrick. Namun Sheriff langsung menolak, karena ia punya jejak panjang tentang rasisme yang sering dialaminya dalam pekerjaannya itu. Sehingga ia tak ingin kehilangan pekerjaan lagi dan enggan untuk memeriksa gereja St. Patrick. Setelah penolakan itu, Dokter Sarah beserta Millie dan Erin pergi ke dermaga sesuai jadwal keberangkatan kapal Bell. Namun tak ada satupun kapal di sana, dan Sturge memberitahu bahwa semua kapal dibawa ke daratan hari ini untuk direparasi, sehingga tidak ada harapan untuk mereka lari malam itu. Bahkan malamnya, tiba-tiba semua lampu mati, dan ternyata Sturge dan wali kota lah yang telah menyabotase semua gardu listrik dan bahkan merusak semua perahu agar tak ada satupun warga Pulau Kroket yang melewatkan ibadah malam Paskah. Dan dengan semua hambatan itu dan jarak sejauh 48 km dari daratan utama, kubu Erin tak punya pilihan lagi. Mereka hanya bisa berdiam diri sambil menunggu sampai pagi tiba dan berharap kapal besar segera tersedia. Lalu sambil menunggu pagi, Erin memutuskan akan pergi mendatangi ibadah malam Paskah demi mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Sebab baginya, semua ini tak ubahnya seperti misi bunuh diri setelah apa yang Riley bilang kepadanya. Di hampir tengah malam, Miskin menjemput keluarga wali kota untuk melakukan parade doa. Mereka lalu menyanyikan lagu pujian sambil berjalan berkeliling kota menuju gereja. Nyanyian itu kini melewati rumah Dokter Sarah, dan mereka bertiga akhirnya memutuskan bergabung bersama warga lainnya berkhidmat dalam parade itu. Lalu dari kejauhan, terlihat bahwa Sturge telah usai memutus sambungan kabel terakhir di menara sinyal. Sehingga kini, benar-benar telah habislah harapan untuk kabur. Rombongan jemaat kini telah tiba di gereja. Misa pun langsung dimulai ketika nyanyian itu usai dikumandangkan. Kini mereka disambut khotbah Pendeta Paul. Pendeta memulai misanya dengan sebuah pengakuan. Ya, disinilah akhirnya ia berani memberitahu mereka semua bahwa sebenarnya ia adalah Monsinyur Pruitt. Dan tentu pengakuan itu membuat semua orang tercengang. Pendeta melakukan itu sebab ia ingin menunjukkan bagaimana sebuah mukjizat bekerja kepadanya, dan bahwa mukjizat yang sama juga mampu bekerja kepada mereka. Maka ia meminta Sturge untuk maju dan menjadikan Sturge
sebagai bahan pertunjukan iman tentang kebangkitan sebuah tubuh surgawi. Sturge lalu dimintanya meminum cairan racun, sehingga membuat Sturge mati keracunan secara perlahan-lahan. Pembunuhan bertajuk pertunjukan iman itu membuat semua orang tak nyaman, sehingga Sheriff langsung menggandeng Ali untuk pergi dari gereja. Sebelum tiba-tiba, ia dihentikan oleh kedatangan malaikat di pintu gereja. Pendeta Paul lalu menyambut kedatangan malaikat itu dan memperkenalkannya di depan semua jemaat. Dan juga tiba-tiba, Sturge kembali hidup. Sebab ia dibangkitkan oleh darah malaikat yang selama ini ia minum selama misa. Mukjizat itu pun berhasil didemonstrasikan dengan sempurna dan berhasil membuat semua orang terperangah. Dolly dan Miskin lalu masuk membawa setiap gelas berisi racun yang sama seperti yang Sturge minum dan membagikannya kepada semua jemaat. Sheriff lalu menarik kembali Ali untuk pulang, namun Ali menolak. Sheriff lalu mengacungkan pistolnya dan mengancam menembak ke arah pendeta dan malaikat. Namun ia segera dilumpuhkan oleh jemaat lain dan membuat pistolnya jatuh. Sheriff lalu melihat bagaimana putranya justru memilih imannya yang baru dan menenggak habis racun itu bersamaan dengan beberapa jemaat lain yang membuat momen itu menjadi aksi bunuh diri massal. Lalu di tengah chaos itu, Millie malah mengambil pistol Sheriff yang terjatuh dan menembak pendeta Paul tepat di kepalanya. Hal itu membuat malaikat menjadi marah dan menyeret tubuh Millie terbang keluar gereja. Dokter Sarah pun menangis melihat ibunya dibawa pergi malaikat, sehingga Miskin memerintahkan Sturge untuk menutup pintu gereja. Suasana pun kembali tenang ketika banyak jemaat yang mati itu kini bangkit kembali. Namun sayangnya, kebangkitan mereka yang juga diikuti dengan rasa lapar akan darah yang kini membuat situasi jadi mencekam. Jemaat yang belum meminum racun itu sadar mereka kini adalah mangsa bagi para penghisap darah itu dan langsung berhamburan menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Lalu kembali disayangkan, pintu gereja kini telah terkunci. Untungnya, Liza, Annie, Sheriff, Warren, Erin, dan Dokter Sarah mampu menyelamatkan diri di ruangan belakang altar. Dan di sana juga ada Miskin yang ternyata juga ketakutan dan ikut bersembunyi bersama mereka. Tanpa ragu, Erin langsung menembak dada Miskin yang akhirnya mampu membuat mereka punya 5 menit tambahan waktu untuk kabur sebelum mayat itu kembali hidup. Kini Miskin kembali bangkit. Ia lalu memasuki aula dan melihat aula itu dalam keadaan senyap setelah semua jemaat yang tersisa sebelumnya mati. Dan dengan kehadirannya, ia membuat semua orang itu kembali membuka matanya. Ia pun lalu menyuruh Sturge untuk membuka kembali pintu gereja selebar-lebarnya. Dan disinilah episode 6